Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kali ini materi yang kita bahas adalah struktur pengulangan. Nah, seperti yang pernah kita bahas, bahwa di dalam algoritma itu terdapat 3 struktur dasar, yaitu struktur urut, kemudian struktur percabangan atau pemilihan, dan ketiga struktur pengulangan. Untuk struktur pengulangan sendiri itu bertujuan untuk menyingkat atau mempersingkat instruksi di mana di dalamnya terdapat instruksi yang berulang, ya. Jadi perintahnya sama dan berulang. Nah, perintah seperti inilah yang kita akan singkat, ya. Jadi misalnya dalam perintah itu terdapat mencetak misalnya angka 7 sampai 100 kali. Maka ini tidak mungkin kita membuat perintahnya itu atau algoritmanya itu cetak 7, cetak 7, cetak 7, cetak 7 sampai 100 kali. Ya kan nggak mungkin. Atau misalnya kita menuliskan atau terdapat perintah yang menuliskan angka 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000. Ya, jadi perintahnya adalah mencetak tulisan dari angka 1 sampai 1000. Nah, ini nggak mungkin kita membuat instruksi print 1, print 2, print 3, print 4, atau cetak 1, cetak 2, cetak 3, cetak 4, seterusnya sampai 1000. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena itu ya buang-buang waktu. Jadi di sini kita ada struktur yang dapat mempersingkat dari perintah yang semacam ini tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut, ya. Oke. Baik, seperti yang dicontohkan tadi, kita akan mencetak bilangan 7 sampai 100 kali. Buat saja nama algoritmanya di sini. Mencetak bilangan 7 sampai 100 kali, ya. Ini saya perbesar saja. Oke, kita mulai. Kemudian perintahnya adalah mencetak angka 7. Ya, kita masukkan di sini. Cetak bilangan 7, ya, atau cetak angka 7. Ya, kita sambungkan buat garisnya. Kemudian lakukan lagi hal yang sama, cetak bilangan 7. Oke, perintah berikutnya ya sama, kita buat lagi cetak bilangan 7. Ya, seterusnya ini kita buat sampai 100 kali. Sampai kalau sudah sampai 100 kali baru selesai algoritmanya. Ya, ini algoritmanya benar, tapi tentu saja tidak baik, ya. Jadi bisa dikatakan ya buang-buang waktu membuat perintah cetak bilangan 7, cetak bilangan 7 sampai 100 kali. Bagaimana kalau misalnya sampai 1.000.000 kali? Namanya kurang kerjaan, ya. Jadi baiknya kita menggunakan dengan struktur yang lain. Jadi bukan struktur urut di sini, tapi menggunakan struktur perulangan. Bagaimana nanti struktur perulangan kita lihat, ya. Ini saya hapus dulu ini.
Oke. Ya. Nah, untuk membuat struktur pengulangan kita butuh variabel, ya. Apa itu variabel? Sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Baik, kita buat dulu variabelnya di sini. Kita buat X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Kita beri nilai awal X sama dengan 0. Kemudian X-nya ini nanti akan berubah-berubah, ya. Jadi X-nya akan berubah-berubah, maka kita buat operasi seperti ini atau pernyataan seperti ini. X sama dengan X plus 1, ya. Kenapa nanti X-nya ini nanti berubah, ya. Kalau misalnya X sama dengan 0 awalnya, maka X yang baru adalah 0 tambah 1, berarti X yang baru adalah 1, begitu. Nah, nilai X inilah atau variabel X inilah yang akan menentukan apakah algoritma ini nanti akan terus terjadi pengulangan atau berhenti. Nah, untuk itu nanti akan diperiksa nilai X-nya itu dengan struktur percabangan di sini. Kita tambahkan saja di sini. Apakah nanti X sama dengan 100? Kenapa 100? Karena ini kita mau mencetaknya bilangan 7 sampai 100 kali. Oke, kita buat dulu garisnya di sini. Di sini diperiksa apakah X sama dengan 100, ya. Apakah X sama dengan 100? Tanya ini X benar 100 sama 100. Jika salah, maka jika tidak, ya, maka ini akan kembali lagi ke sini. Jika benar, maka selesai. Jadi ini jika tidak, ini perintahnya balik lagi ke atas sini. Ya, jadi ini jika tidak, ya, di sini. Nah, jika iya benar, maka selesai. Ya, ini tidak, ini ya. Ya. Oke, kita lakukan dulu pengecekan, ya. Mulai, kemudian nilai X diberi nilai awal X sama dengan 0, kemudian X sama dengan X plus 1. X sama dengan 0 plus 1, berarti nilai X yang baru adalah 1. Perintah berikutnya adalah cetak bilangan 7. Ya, oke, cetak bilangan 7. Kemudian diperiksa di sini, apakah X sama dengan 100? Karena X yang tadi 1, maka di sini salah pernyataan ini. Tidak, ya. Jadi tidak, dia akan kembali ke atas. Kembali lagi ke atas, X-nya sudah menilai yang baru. X plus 1. Ya, jadi X sekarang 2. Cetak bilangan 7. Diperiksa lagi, apakah X sama dengan 100? Ya, 2 tidak sama dengan 100. Tidak, ya, ke sini. Kemudian di sini lakukan lagi perintah penjumlahan X sama dengan plus 1. Jadi sekarang X sama dengan 3. Cetak bilangan 7. Nah, ini akan terus berlanjut, berulang, terus sampai nanti X-nya ini sama dengan 100. Begitu nilai X-nya sama dengan 100, maka ini sudah dilakukan mencetak bilangan 7 sampai 100 kali. Ketika nilai X sama 100, maka ini kita sudah melakukan perintah untuk mencetak bilangan 7 100 kali. Nah, ketika variabel X sama dengan 100 benar, ya, maka selesai. Begitu, ya.
Nah, jadi inilah struktur apa yang dikatakan tadi dengan struktur pengulangan. Jadi pengulangannya di sini. Dan pengulangannya di sini membutuhkan struktur percabangan untuk memeriksa variabel dari X ini. Jadi di sini kita memerlukan variabel, ya. Oke. Nah, ini sebetulnya lebih tepat kalau kita nyatakan di sini X sama dengan lebih besar atau sama dengan 100. Ya, jadi X lebih besar atau sama dengan 100. Ya, karena syaratnya kalau dia sudah X lebih besar atau sama dengan 100, maka selesai, ya. Nah, jadi ini lebih tepat kita gunakan lebih besar atau sama dengan 100. Nah, tadi dalam contoh tadi bagaimana kalau kita mencetak bilangan 1 sampai 100. 1 cetak 1, cetak 2, cetak 3, cetak 4 sampai 100 atau sampai 1000 atau sampai 1.000.000. Maka mudah saja sebetulnya yang kita lakukan di sini. Jadi di sini bukan lagi cetak bilangan 7, tapi cetak bilangan X. Jadi di sini yang dicetak adalah variabelnya. Kalau tadi ini bilangan 7 itu adalah konstanta sebetulnya. Nah, ini kita buat cetak X, ini variabel. Nah, jadi berapapun nanti nilai X di sini, ini akan dicetak di sini. Jadi, misalnya tadi X sama dengan 0, kemudian X sama dengan X plus 1, berarti X sama dengan 1. 1, cetak bilangan X 1 dari 1. Kemudian diperiksa apakah X lebih besar atau sama dengan 100, tidak, ya. Tidak, nanti lakukan lagi penjumlahan di sini, X sama dengan plus 1, berarti 1 tambah 1, 2. Cetak bilangan X, cetak bilangan 2. Terus begitu, ya. 3, X sama dengan 3, nanti di sini cetak bilangan 3. Terus cetak bilangan 4 sampai 100. Jadi ketika kita ingin mengubahnya sampai 1000, ya tinggal diganti saja di sini X-nya sama dengan 1000, lebih besar atau sama 1000. Jadi di sini nilainya diganti 1000, 1.000.000, ya terserah kita. Ya. Jadi tidak perlu kita cetak bilangan 1, cetak bilangan 2, ya. Jadi cukup kita menggunakan variabel ini dan menggunakan struktur percabangan untuk memeriksa variabel tadi. Baik, jadi ini pengulangan diperiksa setelah melakukan cetak bilangan X. Jadi memeriksa apakah nilainya itu X lebih besar atau sama 100 setelah dicetak bilangan X-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memeriksa terlebih dahulu? Ya, memeriksa nilai X-nya terlebih dahulu, baru cetak bilangan X. Oke, ya. Ini saya akan pindahkan dulu. Saya geser ini. Sini. Oke. Gitu. Oke, kita copy saja ini. Oke. Ya. Kemudian ini sama, ya. Kita copy lagi juga di sini. Ya. Nah, tadi kita mintanya variabelnya itu dicek di awal. Ya. Variabelnya cetak di awal. Jadi di sini kita taruh di sini. Baru nanti cetak bilangan X-nya. Ya, kita copy di sini. Nah, untuk dapat memindahkan ini ke sini, di atas ini, maka ini kita ubah. Bukan lagi X lebih besar atau sama dengan 100, tapi X lebih kecil sama dengan 100. Nah, jika dia bernilai benar,
ini nilai benar, ya. Maka cetak bilangan X-nya. Setelah itu lakukan perintah pengulangan di sini. Berarti nanti ini balik lagi ke sini. Jadi, jika bilangannya itu X-nya kurang dari 100, cetak bilangan X, terus perintah lagi ke sini. Ya, jadi jika benar-benar. Tapi kalau misalnya salah, maka ini selesai. Ya, ini saya copy saja dari sini. Kemudian, ini kita hubungkan ke sini. Ya, begitu. Ya, jadi ketika X-nya ini bernilai salah di sini, saya buat di sini tidak, ya, maka ini akan ke bawah. Ya, tidak. Ya, gitu. Jadi, coba kita periksa algoritma ini. X sama dengan 0, X sama dengan X plus 1. Ya. Jadi, X sama dengan 1. Apakah X kurang atau sama dengan 100? Ya, betul. Cetak bilangan X. Cetak, ya. Kemudian balik lagi ke sini. Kemudian X plus 1. X sekarang nilai 2. Cetak lagi. Gitu. Apakah X kurang dari 100? Ya. Ini akan terus berulang sampai 100 kali. Ya, jadi ketika nilainya sampai 100, ini akan sampai sini. Ketika sudah 101, maka ini tidak lagi melanjut ke bawah, tapi dia selesai. Nah, dari sini ini ada perbedaan antara yang sebelah kiri dengan algoritma yang sebelah kanan. Walaupun outputnya sama, tapi berbeda caranya. Kalau di sini, ya, bisa dinyatakan bahwa lakukanlah perintah pengulangan sampai X-nya lebih besar atau sama dengan 100. Tapi berbeda dengan hal yang di sini. Lakukan perintah pengulangan selagi, jadi di sini selagi, ya, selagi nilai X kurang atau sama dengan 100. Jadi perbedaannya jelas. Kalau ini sampai dengan X lebih besar atau sama 100, kalau ini selagi nilai X kurang atau sama dengan 100. Nah, mungkin sampai sini paham, ya. Nah, sebetulnya ada lagi cara yang lebih sederhana. Jadi kita menggunakan perintah pengulangan yang sudah dipersiapkan nilainya, nilai variabelnya itu. Nah, kita lihat saja bagaimana caranya. Kita copy saja biar cepat, ya. Di sini mulai. Kemudian kita persiapkan nilainya itu untuk nilai X, ya, untuk nilai X sama dengan 1 sampai 100. Ya. Nah, kemudian setelah ini lakukan perintah cetak tadi di sini, ya, cetak bilangan X. Ya, ini cetak bilangan X. Sampai kapan mencetaknya? Sampai nilainya tadi kita siapkan sampai di sini nilai X berikutnya. Ya. Jadi di sini nilai X berikutnya. Ini saya besarkan saja ini biar tulisannya nanti ke bawah. Ya, jadi ini saya satukan di sini garisnya. Oke, ini nggak lurus. Ya, gitu.
Nah, ini nanti terjadi pengulangan, maka ini saya sambungkan ke sini. Atau saya pakai di sini saja ya. Ya, pengulangannya ke atas. Nah, kemudian selesai di sini. Saya copy saja ini, selesai. Ya, begitu. Jadi, coba kita lakukan ya, kita periksa, kita lakukan pemeriksaan algoritma ini. Oke, mulai di sini, kemudian untuk nilai X sama dengan 1 sampai 100, lakukan perintah ini. Cetak bilangan X. Ya, cetak 1. Ya, X sama mulainya dari 1 ya, 1. Nilai X berikutnya berarti 2. Di sini akan diperiksa apakah 2 itu masuk dalam ring ini. Ya, 1 sampai 100. 2. Oke, 2. Cetak bilangan 2. Ya. Next berikutnya 3, berikutnya terus sampai dia 100. Ketika nilai sudah sampai 100, di sini X sama dengan 100 akan diperiksa. Apakah 100 ini masih dalam ring ini? Ya, betul ya, sampai dalam ring ini. Jadi, ini akan dilakukan sampai 100. Cetak bilangan X. Kemudian, nilai X berikutnya berarti 101. Ketika nilai X-nya 101 sampai ke sini, ini sudah tidak masuk dalam ring ini. Artinya, nilai X sudah tidak memenuhi di sini. Maka ini tidak akan lagi kembali ke atas, dia akan ke bawah. Jadi ini akan kembali ke atas selagi memenuhi, ya. Nah, jadi disinilah sudah ada persiapan bahwa melakukan perintah pengulangan ketika nilai X sama dengan 1 sampai 100. Ini kemudian selesai di sini. Jadi ketiga algoritma ini menghasilkan output yang sama namun dengan cara yang berbeda. Jadi memang nanti di sini dalam pemrograman ada nanti perintahnya itu dalam bahasa Inggris misalnya for next ya. For X sama dengan 1 to 100 ya. Nanti di sininya next X gitu. Yang masing-masing bahasa pemrograman beda. Yang saya sebutkan tadi itu menggunakan bahasa basic ya. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan bahasa just basic untuk pemrogramannya. Nah, demikian ya. Jadi ada 3 cara dalam struktur pengulangan itu. Jadi memeriksa pengulangannya di akhir, kemudian memeriksa pengulangannya di awal, kemudian di sini sudah persiapkan nilai variabelnya. Demikian algoritma dari struktur pengulangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.